Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya pertama kali difungsikan pendengaran, bahkan pendengaran terakhir kali diopkan oleh Allah. Ketika orang sakaratul maut udah nggak bisa menggerakkan tubuhnya, sudah tidak bisa berbicara, mata pun tidak bisa dia buka, tapi Allah masih aktifkan pendengarannya. Karena itu kita ketika mentalkin seseorang itu di depan mata apa di telinga? Tentu di telinga. Kenapa? Karena itu panca indera yang terakhir kali diopkan oleh Allah. Karena pendengaranlah yang masih dihidupkan, difungsikan oleh Allah sebelum ruh itu dicabut oleh para malaikat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu begitu hebat sekali pendengaran. Pertama kali difungsikan, terakhir kali diopkan. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia tidur pun pendengarannya masih aktif. Coba bayangin saudara. Makanya jangan heran kalau ada orang yang gak bisa tidur kalau mendengar suara. Kalau kita punya rumah gedung mewah, luas, ya, tapi di situ berisik luar biasa, bising, orang susah tidur. Tapi walaupun rumahnya kecil atau dia tidur di kamar kecil penuh barang, sesak dengan perabotan, tapi suara hening, orang bisa pulas, bahkan ngorok juga mohon maaf bisa. Kenapa? Karena orang ketika tidur pendengarannya masih aktif. Orang ketika tidur dia pendengarannya masih difungsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang sekali lagi yang tidak bisa tidur ketika ada suara sedikit aja dia terbangun. Makanya saudara, kita kalau pakai alarm itu ditaruh di depan mata apa ditaruh di tempat yang sekiranya didengar oleh telinga kita? Tentu ditaruh di yang dekat telinga kita, yang sekiranya telinga kita mendengar. Mau alarm sebesar gaban, kalau nggak ada suaranya belum tentu bisa bangun. Tapi kalau suara alarmnya kecil tapi dia punya suara yang bisa didengar oleh telinga, orang bisa bangun. Bahkan kemarin ada orang yang nggak bisa tidur dengar suara azan, keganggu itu luar biasa itu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi telinga yang pertama kali difungsikan dan terakhir di-off-kan, bahkan ketika orang tidur masih diaktifkan telinganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu nggak rahasianya kenapa para pemuda Ashabul Kahfi bisa ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun? Apa rahasianya? Mengapa Ashabul Kahfi sampai 309 tahun bisa tidur pulas, nggak bangun-bangun? Ternyata rahasianya itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga-telinga mereka sehingga mereka bisa tidur beberapa tahun. Jadi rahasianya kenapa Ashabul Kahfi bisa tidur beratus-ratus tahun sampai 309 tahun, karena Allah tutup telinganya sehingga Ashabul Kahfi tidak bolak-balik bangun. Kalau mendengar petir, badai gurun, ada hujan deras, anjing menggonggong dan lain sebagainya, Ashabul Kahfi tidak bangun karena Allah benar-benar tutup telinganya. Allah tidak fungsikan telinganya sehingga Ashabul Kahfi tidur pulas selama 309 tahun. Masya Allah. Saudara para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dahsyatnya telinga itu sehingga kita ya dalam, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Allah, ketika Allah menyebut dua sifatnya, di situ ada sifat maha mendengar, Allah dahulukan ketimbang sifat yang lainnya. Innallaha sami'un basir, wallahu sami'un alim. Jadi Allah selalu mendahulukan
maha mendengarnya ketimbang maha yang lainnya. Ini artinya begitu sangat dahsyat Allah karuniakan telinga dan kemampuan kita dalam mendengarkannya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam dunia rahim, alat komunikasi penghubung antara janin dalam dunia rahim dengan orang tuanya itu adalah melalui pendengaran, telinga. Bahkan bukan hanya setelah dilahirkan, ketika bayi dalam rahim pun Allah telah fungsikan pendengarannya. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak anak-anak lahir usia 7-9 tahun tahu hafal Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya membiasakan tilawah Al-Quran ketika janin bayi itu masih dalam kandungan seorang ibu. Dia setelin tilawah, dia lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dia terbiasa begitu lahir tahu hafal Al-Quran. Kenapa? Karena penghubung antara rahim janin di rahim dengan dunia luarnya adalah dengan telinga pendengaran. Karena itu saudara, mengapa Syekh Syambas Al-Minangkabawi menjadi ulama internasional, ulama yang hebat? Ternyata orang tua beliau, ayahnya, membacakan Al-Quran ketika beliau dalam janin hingga 300 kali khatam Al-Quran. Coba saudara, para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita dalam kandungan, berapa kali kita khatam Al-Quran, membacakan tilawah Al-Quran kepada anak-anak kita yang dalam kandungan istri kita. Ini luar biasa. Karena itu saudara, coba lihat perbedaannya. Kenapa sih orang-orang Yahudi begitu cerdas-cerdas? Bukan hanya memang ditakdirkan dari ras yang cerdas saja, tapi ikhtiar mereka luar biasa. Jadi perempuan Yahudi saudara, mereka itu kalau lagi hamil, itu kebanyakan dua yang mereka lakukan. Apa itu? Mengerjakan bang soal matematika, kemudian membaca kitab sucinya. Jadi bang soal, kitab suci, baca kitab suci, bang soal matematika. Ketika perempuan hamil, dia diperdengarkan bayinya dalam kandungan dengan kitab sucinya, dia kerjakan matematikanya. Karena itu orang perempuan Yahudi hamil kemana-mana bawa kitab suci sama bang soal matematika. Lah perempuan hamil kita kemana-mana bawa gunting, bangle, golok kalau bisa dibawa, tuh segala peniti dibawa coba. Makanya bedanya jauh. Ya, kalau perempuan hamil Yahudi bawanya kitab suci sama buku matematika. Inilah dari mana itu bisa menjadi hebat? Karena diperdengarkan kitab-kitab suci mereka.